Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Yang merasakan kasih sukacita Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sore hari ini kita mau sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, amin. Amin. Dan kita sama-sama percaya ada Roh Kudus di tempat ini. Mengalir memenuhi setiap kami, memulihkan setiap kami, amin. Mari setiap jemaat yang rindu bersekutu dengan Tuhan, kita mau nyanyikan, mau naikkan pujian terbaik kita untuk Tuhan kita. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama kita katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami menyembah Engkau, segala pujian kami Bapa hanya kepada-Mu Yesus. Mari kita naikkan segala pujian kami, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Mari sejenak jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kami menyembahkan hatiku, segala pujian kami Bapa, segala hormat kami Bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, thank you Jesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang kita angkat kedua tangan kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Benar Tuhan.
segala pujian kami, segala syukur kami hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami berkumpul mau memuji meninggikan nama Engkau, merayakan kenaikan Engkau ke surga, merayakan kemenangan Engkau mengalahkan maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang merasa umat pemenang Tuhan, yang telah dimenangkan Tuhan, katakan amin. Siapa di sini yang siap lebih lagi untuk menyembah Tuhan? Lambaikan tangannya. Kita semua percaya kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Yesus. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan kuasa maut telah dikalahkan. Oleh apa saudara? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. One more time, come on. Kuasa maut telah dikalahkan. Dengan imanmu mari nyatakan. Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Come on, suaranya GBT. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari yang percaya lebih dari pemenang boleh lambaikan tangannya. Semuanya mari nyatakan kuasa maut telah dikalahkan dengan iman dan percayamu. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Shout it loud everybody, come on. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari yang umat pemenang katakan amin. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Lebih dahsyat. Yesus hidup, come on down. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang yakin dan percaya, come on. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita apa saudara? Kita jadi lebih dari pemenang. Yang siap mengibarkan panji untuk Tuhan.
Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Come on everybody sing. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan saja, come on nyatakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Come on, lebih dahsyat lagi. Come on semuanya yang siap bangkit untuk Tuhan. Come on, come on, come on. Woo! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Teman GBT suaranya mana? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kita percaya kita punya Yesus yang ajaib, amin. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Hey, oh, lebih semangat memuji nama Tuhan. Katakan, dia mati bagi dunia. Gak cukup mati, engkau bangkit, kalahkan maut. Siapa yang naik ke surga? Engkau naik ke surga dan bertahta. Kau bertahta di serukan namanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertahta di surga. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya.
bangkit lebih lagi untuk Yesus? Yang di bawah mau bangkit untuk Yesus, katakan yes. Yang di atas yang mau bangkit buat Yesus, katakan yes. Shekar mau bangkit untuk Yesus. Come up to the stage. We're gonna rock this place. Come on. Na 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 na. Wow. Come on, suaranya lebih dahsyat. Na 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 na. Wow. Come on, semuanya suaranya nyatakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari semuanya, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, come on. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Semuanya dengan imanmu, come on. Imanku berkata, Tuhanku apa? Tuhanku. Kasih jempolnya dong. Hebat. Yesusku. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na na na. Come on, suaranya come on. Na 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 na. Come on gereja Yesus. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti kita melangkah, come on. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku apa? Tuhanku. Kau hebat Tuhan. Hebat. Yesusku. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama. Semuanya siap untuk melompat bagi Tuhan. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Siapa nyanyi buat Tuhan lebih lagi, come on. Ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Mari jemaat Tuhan mau dong angkat tangannya ke atas. Come on, semuanya angkat ke atas. Kita hari ini mau deklarasikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. One more time, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Lebih dahsyat lagi, satu kali lagi, come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Are you ready to jump? GBT darah Yesus, come on! Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Mari satu kali lagi nyatakan, ku menang. Yang di atas mau lagi menang, mau lebih lagi menang bersama Yesus? Yes. Yang di bawah mau lebih lagi menang di dalam Yesus? Katakan yes. Are you ready? Are you ready guys? Katakan I'm ready. Katakan I'm ready. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Suaranya mana? Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Lebih dahsyat lagi, haleluya. tangannya Ku digerakin menang. dong. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Atas segala setan. Mari kita semua angkat tangannya dan lambaikan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudusku. Come on, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Atas segala setan. One more time, lebih dahsyat lagi. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ini iman percaya kami, di dalam Tuhan. peperangan. Ku menang. Atas segala setan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Nyatakan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Satu kali lagi. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Ada suaranya GBT lebih dahsyat lagi. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Satu kali lebih dahsyat lagi. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari semuanya, satu kali lagi boleh angkat kedua tanganmu. Kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan kita. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Kami percaya Tuhan. Kau mati mengalahkan maut. Kau bangkit dan naik ke surga. Mari saudara yang beriman kepada Yesus sama-sama katakan haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik.
akan kebangkitan-Mu Yesus. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kalau kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga itu bukan sebuah peristiwa yang biasa-biasa saja. Amin. Kita percaya kenaikan Tuhan kita ke surga adalah sebuah peristiwa yang besar, sebuah peristiwa yang mendalam. Amin. Karena kita percaya Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi setiap umatnya. Bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, Tuhan pun tidak tinggal diam saudara. Dia curahkan Roh Kudus ke atas dunia ini untuk menghibur dan menguatkan kita semua. Amin. Kita percaya Roh Kudus menjadi penolong sejati bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita naikkan pujian dari awal. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Sebab Dia berikan Roh-Nya yang kudus untuk menguatkan dan menolong setiap kita. Menguatkan Dan menolong selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Sungguh ku rindu. Kami rindu bersekutu denganmu Yesus. Bersekutu denganmu Selamanya. Panggil Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. rindu Lalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, dan naik ke surga. sebab Engkau berikan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menguatkan setiap kami umat-Mu. Menguatkan dan menolong selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Yes Lord. Bersekutu denganmu selamanya. Panggil Allah Roh Kudus, come on. Allah Roh Kudus, jamah hati. Urapi kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus.
Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau selalu. Denganmu tinggal di hati. Oh, panggil Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah. Penuhi setiap umat-Mu, penuhi mereka Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Yes Lord, ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu dekat. Kami ingin tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Mengalirlah di setiap hati kami. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami butuh pertolongan. Kami butuh penghiburan dari Engkau. Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Ini kerinduan kami. Rindu selalu dekat denganmu tinggal. Mari saya ulang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Panggil Allah Roh Kudus, come on. Allah Roh, angkat kedua tanganmu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Urapi kami Yesus. Kami butuhkan Engkau. Kami butuhkan Engkau Yesus. Jangan tinggalkan kami sendirian Tuhan. Dekat denganmu tinggal di hati. Mari angkat kedua tanganmu. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan come on. Roh Kudus jamah hati dengan urapan-Mu Tuhan. Dengan urapan-Mu rindu selalu dekat denganmu tinggal di hati. Mari yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik sama-sama panggil Allah Roh Kudus, come on. Allah Roh Kudus jamah hati. Saya untuk Bapak Gembala untuk maju ke atas mimbar. Urapan-Mu kami rindu Engkau Yesus. Selalu dekat denganmu tinggal di hati. Sekali lagi panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu dekat denganmu tinggal di hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini untuk kesekian kalinya kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan berkati puji-pujian kami. Tuhan berkati kami semua. Sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Untuk apa Yesus naik ke sorga. Terima kasih Tuhan, ajar berkami. Supaya kami boleh duduk dengan baik.
untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara kami siap untuk mendengar. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicara kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semuanya katakan amin. Shalom Aleichem. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mi'raj, Tuhan Yesus ke sorga. Ada Isra Mi'raj, saya ngambil Mi'rajnya ya. Di kalender seringkali kita jumpai kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang dirubah. Karena Isa tidak sama dengan Yesus Kristus. Kalau Isa tidak bangkit, Isa tidak mati. Lalu Yesus mati, bangkit, bahkan naik ke sorga. Kita baca Ibrani pasal 9, ayat 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Nah, Mi'raj itu artinya perjalanan Tuhan Yesus ke sorga. Ini adalah fakta agung Alkitab. Ditandai dalam kalender kita. Dalam kekristenan seringkali diabaikan. Seringkali orang hanya merayakan Natal, merayakan Paskah, Pentakosta. Padahal di kita punya 5 hari besar orang Kristen. Yang pertama apa? Kematian. Natal, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan roh kudus. Kenaikan Tuhan Yesus punya makna teologis yang luas dan nilai-nilai Kristiani yang praktis. Hari ini seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bahkan di Israel ada satu kapel, ada satu bangunan yang didirikan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus pernah naik ke sorga. Kita akan baca lebih jauh dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ yang mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus terangkat ke sorga, sekalian apa? Angkat apa? Memberkati mereka. Makanya Bapak Ibu kalau belum selesai kebaktian jangan keluar dulu. Ya kan? Belum selesai udah keluar. Saudara nggak akan dapat berkat. Mau seperti itu? Coba nanti saya titenin. Ada yang keluar nggak? Ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Sorga itu bukan bualan. Sorga itu tempat yang pasti. Amin. Siapa di sini yang mau masuk sorga? Saya mau lihat. Coba. Mau masuk sorga? Hanya ada 2 tempat, sorga atau neraka. Sorga atau lautan api. Saudara pilih yang mana? Nah, siapa yang mau lautan api? Mau enggak? Oh banyak sana. Bintang film banyak. Ya, karena ada orang, wah saya pengen masuk neraka supaya saya temu sama bintang film. Loh, ingat loh. Neraka itu kekal, saudara. Kekal. Surga itu kekal, lautan api juga kekal. Kita disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Emangnya mau?
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Loh, Tuhan Yesus berpisah sama murid-muridnya, tapi mereka bisa bersukacita. Coba kalau kita pisahan, nangis nggak? Tapi ini bersukacita. Apa rahasianya yang membuat mereka bisa bersukacita? Apa coba? Kan Tuhan Yesus sudah naik. Kamu pulang sana ke Yerusalem, tong kemana-mana. Betul enggak? Berpisah. Coba perhatikan, saya ulangi lagi ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat. Terus, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sangat bersukacita, bukan sekedar bersukacita. Kenapa? Apa yang membuat mereka bersukacita? Sangat bersukacita, kenapa? Karena ada janji Tuhan. Apa itu? Janji Bapa, apa itu? Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, dari kebangkitan sampai kenaikan berapa hari? Dari kebangkitan sampai kenaikan berapa hari? Berapa hari? 40. Dari kenaikan sampai Roh Kudus dicurahkan berapa hari? Dari kebangkitan sampai Pentakosta berapa hari? 50 hari. Pentakosta, bukan Pantekosta. Ada gereja Pantekosta. Penta itu 50. Jadi nanti hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Ya, coba saya ulangi lagi dalam bahasa Indonesia masukin. Setelah itu Yesus membawa mereka keluar kota sampai Betania. Betania itu Betani. Di situ yang mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Sementara yang melakukan itu ia terangkat ke sorga. Saudara tahu naik apa Tuhan Yesus? Ke sorga? Naik apa? Naik pesawat? Naik Apollo? Naik jet? Naik apa? Nggak naik apa-apa. Nah, kenaikan Yesus ke surga itu akan menjadi pola kenaikan orang-orang percaya. Amin. Anda mau diangkat dalam kemuliaan? Atau teng, dadah. Ya, kapan itu? Nanti. Kalau Tuhan Yesus datang, semua orang mati dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan, sama-sama naik ke surga. Siapa yang sudah ke surga? Henokh. Ya kan? Elia. Naik ke surga. Luar biasa saudara. Sementara ia melakukan itu, ia terangkat ke surga, lalu terpisah dari mereka. Mereka sujud menyembah dia. Kemudian kembali Yerusalem dengan hati yang gembira sekali. Dan terus memuji-muji Allah di rumah Tuhan. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan kedatangannya kembali untuk menjemput umatnya adalah merupakan seluruh rencana keselamatan yang ia rencanakan. Nah, dalam bacaan firman Tuhan di atas kita khusus membahas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus harus kembali ke surga? Next. 1, karena tugasnya di bumi sudah selesai. Iya, karena tugasnya sudah selesai. Makanya balik atau. Kita baca Yohanes 19 ayat 30. Ini saya pernah jelaskan sedikit waktu Jumat Agung. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas salib. Salah satu di antaranya ini. Yohanes 19, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tugasnya udah selesai. Karena tugasnya selesai, mau gak mau Yesus harus pulang ke surga. Sama seperti kita. Kita kan masih ada di bumi nih. Kenapa? Karena tugas kita belum selesai. Saya tugasnya juga belum selesai. Makanya khotbah terus. Betul enggak? Mungkin ada orang bertanya, kapan Pak berhenti khotbah? Jawabannya apa?
kalau Tuhan panggil saya, baru selesai. Ya toh? Billy Graham juga pernah ditanyain, Pak Pendeta, kapan Anda berhenti berkhotbah? Kalau saya dipanggil Tuhan. Betul. Ya, kita jangan mau pensiun, saudara. Betul gak? Kita mau kerja terus. Amin. Bahasa Indonesia masih ini, Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan meninggal. Di atas kayu salib. Karya penebusannya sudah selesai. Artinya apa? Kristus datang ke dunia untuk membayar harga dosa kita. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhnya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Lunas. Ada perumnas. Apa itu? Perumahan enggak lunas-lunas. Ya kan? Kapan? Ya sampai Tuhan Yesus datang. Perumnas, apalagi BTN. Bayar tapi nyicil. Ya itu. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayar dengan lunas, sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Jikalau kita tidak menerima pembayaran yang Tuhan Yesus lunasi, maka kita akan bayar keselamatan dengan darahnya sendiri. Kalau tidak, kita akan binasa. Betul. Kalau saudara tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita binasa. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata binasa sini, binasa tidak sama dengan musnah. Ya, kalau kertas kita bakar, musnah kan? Musnah. Binasa bukan seperti itu. Binasa itu masuk neraka. Binasa itu masuk lautan api. Hanya Allah sediakan dua macam tempat, surga atau lautan api. Betul enggak? Nah, kita lihat yang kedua. Mengapa dia harus ke surga? Karena Kristus memang berasal dari surga. Karena dia dari surga. Yohanes 3:13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Mengapa dia naik ke surga? Karena asalnya dari surga. Saya dari Jember. Apa perlu saya pulang ke Jember? Enggak juga. Kan saya udah jadi penduduk di sini. Betul enggak? Ya, banyak sekali ya teman-teman kita, saudara kita dari mana? Nias, dari Medan dan sebagainya. Ada kalanya Anda pulang kan? Kalau ada yang meninggal, ada yang nikah dan sebagainya, pulang kan? Tapi Tuhan Yesus pergi ke surga, alasannya apa? Karena dia memang berasal dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kristus naik ke surga karena ia turun dari surga. Tempat asalnya adalah surga. Siapakah yang asalnya dari surga? Allah. Karena gitu Kristus adalah Allah. Artinya apa? Surga itu benar-benar ada. Bukan cerita isapan jempol belaka. Surga itu ada. Ngerti enggak? Anda mau masuk surga? Anda mau percaya Yesus? Kita harus pegang teguh. Kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jangan goyah. Ya, jangan mudah dipengaruhi. Sekarang banyak ajaran-ajaran yang mempengaruhi kita. Bahkan ada seorang pendeta mengatakan, Yesus itu bukan juru selamat. Loh, apa saudara? Bukan juru selamat, itu sesat. Jadi kalau ada pendeta mengatakan Yesus bukan juru selamat, itu sesat. Ya, ada kan? Pendeta yang ngomong gitu. Sekarang lagi sakit ya. Stroke. Orang bilang kualat. Benar enggak?
Ya, yang ketiga, mengapa Yesus naik ke surga? Karena Roh Kudus akan datang untuk dapat menolong umat Tuhan dan gerejanya. Jadi begitu naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, tiba-tiba pada hari Pentakosta terjadi apa? Angin. Lidah-lidah api. Betul nggak? Dalam Kisah Rasul pasal 1 kita baca murid-murid Tuhan berkumpul. Maria berkumpul, semua orang berkumpul. Ya, hari pertama banyak, hari kedua mulai berkurang. Kok lama ya? Kok nggak datang-datang? Kok nggak turun-turun Roh Kudus? Ya kan? Banyak kan orang seperti itu? Ya, tapi itulah yang mereka kerjakan. Kita akan baca Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu, memimpin saudara, memimpin saya ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Dunia ini nggak benar. Ya, hari-hari ini terjadi banyak sekali pergolakan. Betul nggak? Banyak sekali investor asing citanya mau tanam modal di sini, kuat premannya saudara. Betul nggak? Puluhan orang, ratusan orang. Bahkan markas Grab diserang, dibakar. Ya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat di sini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dia, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus datang untuk apa? Memimpin umat Tuhan. Agar hidup dalam kebenaran. Roh Kudus datang untuk memberikan kuasa kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk apa? Kita jadi saksinya. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Nggak usah jauh-jauh lah ke Yerusalem. Yerusalem itu kota kita sendiri. Ya, kamu harus jadi saksiku. Mulai dari mana? Sukabumi, ke Baros, ke sana, kemana? Ke Ponbedes, ke sana, kemana? Ke Cibadak dan sebagainya. Ngapain jauh-jauh ke ujung bumi? Betul gak? Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Artinya apa? Jangkauan Roh Kudus itu sangat luas. Amin. Jadi kita jangan uplek-uplek. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita membaca murid-murid Tuhan harus menerima kuasa. Kisah Rasul 8 ayat 1 terjadi aniaya. Apa yang terjadi? Mereka harus pergi. Selama Kisah Rasul 1 sampai 7 aman-aman aja. Tapi Tuhan gak mau berhenti sampai di situ. Tapi murid-murid Tuhan harus pergi, harus keluar, meninggalkan kota itu. Betul gak? Kekristenan mulai dari mana? Yerusalem. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ya. Ada banyak orang-orang Eropa datang ke Indonesia membawa Injil. Satu saat akan kembali ke sana. Satu saat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel akan percaya kepada Kristus. Sekarang terjadi orang-orang Yahudi dari berbagai negara di seluruh dunia, mereka pulang ke tanah Israel untuk menggenapi rencana Tuhan. Luar biasa, saudara. Karena itu kita harus beritakan Injil. Kita harus jadi saksi Tuhan. Apa bedanya memberitakan Injil dengan bersaksi?
Kalau bersaksi itu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Misalnya saya sakit. Ya, tahun kemarin saya sakit. 3 bulan nggak bisa jalan. Betul nggak? Saya sembuh, saya bersaksi. Saya saksi, saya ceritakan tentang kasih Tuhan. Betul nggak? Itu akan memberikan apa? Motivasi. Ya. Kemarin saya sama istri sempat besuk Pak Heri. Udah lama nggak ketemu. Gimana Pak? Bisa jalan? Ternyata bisa jalan. Bisa. Ayo semangat. Ya, saya dulu nggak bisa jalan 3 bulan. Terpaku di atas tempat tidur. Ya, ayo. Terus saya bilang, kebetulan isinya nggak ada. Tapi saya bilang sama Ibu Nita, jangan lupa ya besok ibadah. Ya, itu Rebo. Ibadah sekarang. Puji Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Ya, kita jadi saksi karena kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau memberitakan Injil itu apa? Ya beritakan Injil, menyampaikan kabar baik. Tentang keselamatan, tentang anugerah Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Bahasa Indonesia masih gini katakan, tapi kalian akan dapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya pekerjaan Roh Kudus itu sangat luas. Jangkauannya sangat luas. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus. Amin? Iya. Kalau Anda ingin dipenuhi Roh Kudus, jangan merokok rokok kudus. Iya. Roh Kudus mau masuk, bawa apek. Bung, nggak mau dia. Betul nggak? Dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus. Seperti ini minuman. Penuh nggak? Nggak penuh. Kalau dia penuh, berarti botol ini menguasai seluruhnya. Ini udah nggak. Betul nggak? Dipenuhi, dikontrol oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus untuk apa? Menjadi pelengkap atas hidup kita. Ya. Pada saat kita mau berbuat dosa, ada Roh Kudus. Ya. Kita mau bohong, Roh Kudus bilang tidak. Kita mau lakukan sesuatu yang nggak benar, tidak. Roh Kudus selalu menghalang-halang kita. Ya. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, bahaya. Kita bisa jatuh dalam dosa. Ya. Oke, lebih jauh. Mengapa Yesus naik ke sorga? Karena ingin membuktikan bahwa sorga itu ada, amin. Bukan isapan jempol belaka. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadamu. Janganlah gelisah. Ada di antara kalian yang gelisah? Gelisah, takut, gundah gulana, ada? Kenapa gelisah? Aduh, saya takut. Ya, dulu ada orang mengatakan, saya takut. Takut apa? Takut mati. Wah, gawat nih. Saya injili dulu. Ada orang takut mati karena dia tidak tahu apa yang terjadi sesudah mati. Ada orang berani mati, dia pikir mati selesai. Kan begitu. Apa begitu? Kenapa orang berani mati? Dia pikir mati selesai. Ya, orang main judi, habisan triliunan, lompat dari apartemen, lantai 50. Dia terjun. Sukses enggak? Sukses enggak? Sukses. Kata sukses di sini benar-benar paling modar. Betul enggak? Jatuh, pecah. Kepalanya kemana, tangannya kemana, kakinya kemana. Nah itu. Apa artinya uang? Apa artinya kekayaan? Kita punya uang untuk apa? Untuk senang-senang? Untuk main judi? Jangan. Kalau Anda diberkati, salurkan uangmu. Untuk apa?
pekerjaan Tuhan. Gereja membutuhkan banyak uang kok. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapak itu bisa tentang apa? Surga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak. Kalau bahasa Jawa Timur bilang banyak itu banyak. Coba katakan banyak. Banyak. Wakeh. Nah itu udah ketularan kan? Orang Jawa Timur. Banyak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak. Gak usah ketakutan. Jangan pikir kita, wah gak kebagian moal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan padamu. Kalau nggak banyak ngapain Tuhan ngomong? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga ngapain? Menyediakan tempat. Saudara mau ke sana? Mau ke sana? Bukan sekarang kan? Bukan sekarang kan? Nanti kan? Iya kan? Nah itu yang terjadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan tiba-tiba dipanggil Tuhan, itu artinya apa? Rumahnya sudah selesai. Banyak orang pikir, kok orang mati itu macam-macam ya. Satu saat saya bawa rombongan pergi ke rumah duka di luar kota. Oh, itu kok beda-beda ya. Ada yang 35, ada yang 65, ada yang 70, ada yang 80. Kenapa Om? Ya, masa kontraknya udah habis. Kita hidup di dunia itu kontrak, saudara. Masa kuota untuk kita hidup sudah habis. Betul nggak? Ada yang 35, bahkan ada bayi. Nggak sampai setahun meninggal. Betul nggak? Itu memang seperti itu. Macam-macam ya. Ya. Dengar-dengar lagi ada vaksin TBC. Nah, jangan mau. Kenapa? Ada berapa banyak orang dalam negeri divaksin, jadi autis. Itu vaksin itu untuk membuat umur manusia pendek. Jangan mau. Makan Rusia, Putin bilang apa? Aduh, orang Indonesia berani-berani amat ya. Mau terima seperti itu, mau korbankan apa? Penduduknya, tong naik. Kan syaratnya apa? Naik pesawat harus divaksin. Tong naik ya. Ya, bukan nakut-nakuti, itu faktanya. Ya, sudah beredar berita-berita di medsos. Nah, ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Hanya ada 2 tempat yang Allah sediakan bagi kita setiap orang. Surga atau lautan api. Surga adalah tempat di mana Allah berada. Coba kita baca Mazmur 33. Ayat 13 sampai 14. Mazmur. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Jadi sorga itu ada. Amin. Anda percaya sorga itu ada? Amin gitu. Anda yakin sorga itu ada? Iya, harus. Ya. Kalau saudara yakin, saudara akan aman. Betul gak? Betul gak? Tuhan memandang, ya dalam bahasa Indonesia masanya, dari surga Tuhan memandang ke bawah dan ia melihat seluruh umat manusia. Dari tahtanya Tuhan mengamati semua yang mendiami bumi. Sedangkan neraka
Lautan api adalah tempat tinggal siapa? Setan. Dan segala pengikutnya. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 4. Ada yang mau pergi ke lautan api? Ke neraka? Nanti temannya setan semua. Iya toh? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kapan mereka dibangkitkan? Nanti. Akan terjadi kebangkitan orang saleh pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Tapi tidak termasuk orang-orang fasik. Itu nanti akan dibangkitkan terakhir. Ya. Dalam bahasa Indonesia, malaikat-malaikat yang berdosa pun tidak Allah biarkan terlepas dari hukuman. Mereka dibuang ke dalam neraka, mereka dimasukkan dalam jurang yang gelap untuk ditahan di sana sampai hari pengadilan. Dimasukkan jurang. Ya. Masukkan. Lubang tanpa alas. Bayangkan, kalau orang masuk ke dalam lubang tanpa alas, artinya apa? Dia masuk, begitu dia masuk lagi, dia masuk lagi, dia masuk lagi, dia masuk terus. Artinya apa? Dibuat tidak berdaya. Itulah yang terjadi. Ya. Iblis akan dibuat seperti itu. Betul nggak? Oke, satu ayat lagi. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis, apa cara? Yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai kekal. Iblis menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang. Apa itu binatang? Antikris. Nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Makanya Anda harus terhindar ke sini, jangan mau ke sini. Amin. Anda harus percaya kepada Tuhan, hidup benar, takut akan Tuhan. Amin. Iya. Saya akan baca yang bahasa Indonesia masih gini. Kemudian iblis yang menipu mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Disitulah tempatnya binatang. Dan nabi palsu itu dibuang terlebih dahulu. Mereka akan disiksa siang malam untuk disiksa. Perhatikan disiksa. Siang malam untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan orang-orang percaya? Aman kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan dibebaskan dari hukuman. Oke, satu ayat lagi. Kita akan baca dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Saya akan bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke, kita baca bersama-sama, 1, 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang. Bukan nanti, sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bahasa Indonesia masih gini, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian hidup bersatu dengan Yesus, kita aman. Amin? Aman. Tidak ada penghukuman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan Tuhan yang meriah. Kita nyanyikan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Kita beri sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Ikuti gerakannya di teman-teman di depan. Haleluya. Lebih semangat. Yuk, yuk. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Oh, Kudus turun. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Karena kenaikan Tuhan memberikan kepada kami semangat dan sukacita untuk kami beribadah kepada Tuhan. Karena kenaikan-Mu ke sorga Tuhan untuk membuktikan bahwa Engkau memang berasal dari sorga. Dan Engkau juru selamat kami, satu-satunya jalan yang sanggup membawa kami kepada keselamatan Tuhan. Kau telah mati, bangkit, naik ke sorga dan Roh Kudus juga dicurahkan bagi setiap kami. Dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan, Roh Kudus itu memberikan semangat, Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kami orang-orang percaya, kepada gereja Tuhan. Untuk gereja Tuhan bangkit, menjadi berkat, terus memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati dengan urapan yang lebih dahsyat lagi. Berkati juga dengan tim praise and worship Tuhan. Kami diberkati dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada yang bertugas saya persilakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita.
kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta siapa? Beserta kita. Yes. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saatnya bangkit, bangkit nyatakan, yes. Nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam, pararam. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pengumumannya adalah hari Jumat seperti biasa. Nanti setelah selesai ibadah ada latihan bersama untuk ibadah raya ketiga. Kemudian hari Jumat ada doa puasa, ada latihan bersama untuk ibadah TWF. Dan latihan bersama untuk ibadah raya 1 dan 2. Kemudian Sabtu ada ibadah TWF. Hari Minggu seperti biasa kembali ke normal Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kemarin abnormal. Jadi minggu ini kembali lagi ibadah raya 1, 2, dan 3. Jadi disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mohon diperhatikan bagi pelayan perjamuan kudus. Dan saya mau menginformasikan untuk Bapak Ibu Saudara yang biasa melayani atau yang tercantum di warta namanya melayani kolektan. Suka bingung sendiri, ini kolektan siapa ya gitu ya. Kayak nunggu bisikan Roh Kudus dulu, kamu yang kolektan gitu kan. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara wartanya dibaca. Saya mau tanya, warta masih perlu apa tidak? Nah, kalau perlu jangan dibiarkan di kursi, ya taruh di, pernah ditemukan di kamar mandi gitu kan. Coba tolong ini fotokopi pakai daun, pakai uang? Pakai uang. Jadi mohon diperhatikan ya. Untuk pelayan perjamuan kudus juga untuk kolektan. Karena sering kali kelewat yang kolektan ini. Kayak tadi memang tugasnya kolektan, bukan. Nah itu dia kan. Selalu nunggu bisikan Roh Kudus. Ya, jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi warta jangan langsung tilep, tapi lihat, baca ada nama saya enggak ya, saya pelayanan apa ya gitu kan. Kayak kemarin gitu kan. Yuni, saya pelayanan lagi ya 2 malam ya, gitu kan. Karena minggu lalu baru pelayanan 2 malam, kemarin pelayanan lagi 2 malam gitu kan. Perlu dibaca, mohon dibaca. Karena orang Indonesia itu apa? Malas baca.
Di atas ditulis ya, dilarang buang sampah di sini. Ada sampah di situ. Entah dia nggak baca atau gimana gitu ya. Kurang paham. Ya. Oke, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian terakhir. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Lagi katakan, oh, cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Di dalam kelemahan, oh, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami boleh memperingati Tuhan hari kenaikan-Mu Tuhan ke sorga Tuhan. Dan itu memberikan kepada kami sukacita yang besar Tuhan. Karena ketika Kau naik ke sorga Tuhan, Kau mengutus Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan buat kami, menopang hidup kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati yang sudah melayani Tuhan, tim praise and worship, para pemain musik, worship leader, singers. Berkati juga Tuhan dengan shaker, berkati dengan tim multimedia, berkati dengan soundman Tuhan, berkati dengan semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati juga dengan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati dengan luar biasa, lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya Tuhan, kenaikan-Mu ke sorga memberikan sukacita buat setiap kami, memberikan semangat buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan Kau memberikan kepastian bagi setiap kami. Ketika mungkin kami hidup di tengah-tengah ketidakpastian, tapi Yesus memberikan jaminan kepastian keselamatan buat kehidupan kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studi anak-anakmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin.